Laporan dari hasil tes Misano, Yamaha V4 nampak belum menjadi solusi atas kekurangan Yamaha. Masih mirip bahkan identik, dan Quartararo mengatakan bahwa motornya saat ini lebih buruk dari inline 4. Namun, rider lain memiliki pendapat yang berbeda. Apakah masih ada potensi? Dan juga ada rider masa depan kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama yang siap meluncur mulus di ajang balapan Moto3. Jadi, kalau nonton MotoGP, sekarang tak hanya nonton di main kategori saja. Kini ajang Moto3 akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk pertarungan Veda Ega. Dan juga ada update-update dari pabrikan-pabrikan lain di tes Misano kemarin nih. Dan ada yang lucu, Ducati nampaknya ngeprank tim-tim yang meniru desainnya. Nah, seperti apa berita lengkapnya? Kita bahas. Fabio Quartararo akhirnya memberikan penilaian serius terhadap prototipe Yamaha V4 yang sudah lama dinantikan. Setelah menjalani uji coba resmi pasca balapan di Misano, bagi juara dunia 2021 itu, momen ini adalah kesempatan pertama yang benar-benar penting untuk mengukur sejauh mana motor baru ini bisa bersaing. Sebelumnya, prototipe V4 sempat turun balapan melalui Augusto Fernandez sebagai wildcard di San Marino. Fernandez sempat menunjukkan potensi pada sesi Jumat. Hanya terpaut 1,2 detik dari catatan tercepat. Namun, masalah setelan dan performa membuatnya kesulitan di race. Bahkan finish jauh dari papan atas. Meski begitu, catatan waktunya hanya terpaut kurang dari 1 detik dari Quartararo yang masih memakai mesin inline 4. Quartararo sendiri menjajal V4 di Misano dengan catatan waktu 1:31.781 pada sesi pagi dan menempatkan dirinya di posisi ke-18 atau lebih dari 1 detik di belakang Alex Marquez dari Gresini Ducati. Meski sedikit lebih cepat dari lap terbaiknya saat balapan, hasil ini jauh dari level kualifikasi terdepan. Saat ditanya usai sesi, Quartararo mengaku belum merasakan kemajuan yang berarti. Saat ini, motor baru bahkan lebih buruk dari inline 4. Menurutnya, motor ini masih kekurangan di banyak aspek. Kecepatan puncak cukup lambat, grip ban masih lemah, hingga sektor elektronik dan aerodinamika belum optimal. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa ini baru tahap awal. Masih terlalu dini untuk bilang ini basis yang bagus. Tapi jelas banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Selain Quartararo, Alex Rins dan Jack Miller juga ikut mencoba Yamaha V4. Rins merasa cukup nyaman saat pengereman dan menilai motor ini punya arah yang positif, meskipun masih jauh dari kata final. Sementara Miller, yang mencatatkan posisi ke-17 di papan waktu, menyebut pengalamannya sangat menarik. Ini kesempatan bagus untuk memahami titik kuat dan lemah motor, kata Miller. Kami sudah melihat ada beberapa area yang lebih baik dari M1 lama, tapi jelas masih banyak PR. Tapi, Yamaha sedang berada di jalur yang benar, hanya butuh waktu karena proyek ini masih sangat awal. Secara keseluruhan, uji coba di Misano ini memperlihatkan dua sisi dari proyek V4 Yamaha. Dari Quartararo, gambaran nyata bahwa motor ini masih jauh dari kompetitif. Namun dari Miller, Rins, ada optimisme bahwa motor ini punya dasar yang baik jika terus dikembangkan. Yang jelas, perjalanan Yamaha menuju era V4 baru saja dimulai, dan masih banyak pekerjaan besar yang menunggu di depan. Berita kedua, ada kabar bahagia nih dari pecinta MotoGP Indonesia. Nantinya akan bisa melihat gelaran MotoGP tidak hanya saat race MotoGP saja, namun memiliki jagoannya sendiri di Moto3 lewat Veda Ega Pratama yang siap ke Moto3 musim depan. Raih klasemen akhir posisi 2 pada ajang Red Bull Rookies Cup 2025, Veda Ega Pratama langsung mengantongi sebuah pencapaian penting, tiket emas alias golden ticket untuk naik ke level berikutnya, yaitu Moto3 World Championship musim depan. Aturan memang jelas menyebutkan, 3 besar klasemen akhir Rookies Cup akan mendapatkan hak spesial berupa promosi otomatis ke kejuaraan dunia, terlepas dari apakah sudah ada kontrak atau belum. Secara regulasi normal, usia minimal pembalap Moto3 adalah 18 tahun, namun karena status golden ticket, ada dispensasi khusus. Pembalap boleh turun di Moto3 dengan usia minimal 17 tahun. Kebetulan, Veda pada bulan November nanti akan genap berusia 17 tahun. Sehingga syarat ini otomatis terpenuhi. Artinya, secara hitam di atas putih, pintu untuk tampil penuh semusim di Moto3 2026 sudah terbuka lebar bagi rider asal Gunung Kidul ini. Pertanyaannya sekarang, ke tim manakah Veda Ega akan berlabuh? Prediksi yang paling realistis tentu saja mengarah ke Honda Tim Asia. Alasannya sederhana tapi kuat.
Tim ini memiliki hubungan sangat erat dengan Astra Honda Racing Team atau AHRT yang sejak awal menjadi fondasi karir Veda Ega di ajang internasional. Program perjenjangan pembalap di Indonesia di bawah bendera Honda selama ini memang dirancang berjenjang. Dari Asia Talent Cup lanjut ke Rookies Cup. Hingga kemudian didorong masuk ke kejuaraan dunia. Dalam hal ini, Honda Tim Asia adalah pintu masuk utama. Faktor lainnya, Veda telah menjalani 2 musim penuh di Rookies Cup dengan dukungan total dari AHRT. Artinya, perjalanan ini bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari roadmap panjang yang sudah dirancang. Andai tiba-tiba Veda pindah haluan ke brand lain atau tim non-Honda, tentu akan ada klausul besar yang harus dinegosiasikan. Bahkan bisa dibilang, hal itu hampir mustahil. Karena support dari AHRT sejak awal tidak hanya dalam bentuk motor dan teknis, tapi juga pembinaan, logistik, hingga dukungan finansial. Dengan masuk ke Honda Tim Asia, Veda tidak hanya mendapatkan tempat yang logis, tapi juga ekosistem yang sudah familiar. Dia akan berada satu tim dengan para pembalap muda Asia lainnya yang juga sedang diproyeksikan ke MotoGP. Sehingga lingkungannya sangat tepat untuk mengasah bakat. Dari sinilah biasanya muncul langkah berikutnya. Jika performa konsisten, pembalap bisa menarik perhatian tim-tim Moto3 independen yang lebih kompetitif, lalu berlanjut ke Moto2 hingga akhirnya MotoGP. Jadi, klasemen akhir posisi 2 Rookies Cup 2025 bukan hanya sekedar angka bagi Veda. Itu adalah batu loncatan nyata menuju panggung dunia. Dengan usia yang masih sangat muda, pengalaman 2 musim di Eropa, serta dukungan penuh Honda, peluang Veda untuk segera mengukir sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang tampil penuh di kejuaraan dunia Moto3 semakin terbuka lebar. Berita ketiga, ada beberapa update nih, dan juga yang membuat optimistik untuk balapan selanjutnya. Tentu, dengan optimisme para pembalap ini, mungkin MotoGP di sisa gelaran tahun ini akan semakin seru. Tidak perlu menunggu 2027 saat regulasi berubah. Jika di awal musim kita melihat Ducati begitu dominan hingga mampu menyapu bersih podium 1, 2, 3, perlahan situasinya kini mulai berubah. Podium MotoGP semakin berwarna. KTM, Honda, Aprilia, dan bahkan Yamaha sudah ikut meramaikan persaingan. Inilah yang membuat jalannya kompetisi semakin menarik. Salah satu sorotan adalah Marco Bezzecchi yang makin konsisten berada di barisan depan dengan motor Aprilia. Performa stabilnya membuat peta persaingan tak lagi hanya tentang Ducati melawan sisanya. Di sisi lain, Honda yang awalnya terpuruk di paruh awal musim, kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. KTM pun masih punya daya ledak. Meski balapan terakhir yang sempat diwarnai insiden konyol dengan putusnya rantai di kedua pembalap, mereka terlihat mendapatkan semangat baru berkat hasil tes terbaru. Semua ini membuat seri-seri Asia mendatang diprediksi akan menyajikan pertunjukan yang seru dengan kombinasi drama, kejutan, dan strategi. Mari kita mulai dari Honda dulu. Pabrikan asal Jepang ini tampak serius melakukan uji coba pada beberapa konfigurasi aerodinamika di bagian depan. Jika dilihat, windshield kini terlihat lebih kecil, sementara sayap aeronya justru semakin besar. Tentu, bukan nomor start Luca Marini yang membesar. Nggak mungkin kan, upgrade motor cuma buat gedein nomor? Nah, selain itu, Honda juga mencoba knalpot baru yang sudah sempat diuji sebelumnya. Namun, kini hadir dengan desain yang lebih panjang. Uji coba ini memberikan nuansa berbeda dalam pengendalian, dan Marini jelas punya target-target baru untuk paruh akhir musim. Meski hanya menempati posisi ke-12 tercepat di lembar waktu tes, Marini mendapatkan porsi tugas ganda. Hal ini karena absennya rekan tim, Joan Mir, yang memilih tidak turun pada hari Senin usai menjalani akhir pekan yang sulit. Dengan demikian, Marini harus menanggung beban ekstra dalam program pengembangan Honda. Marini sebelumnya sudah memperkenalkan konfigurasi aero belakang baru pada hari Jumat di Misano, dan dia merasa senang dengan perkembangan yang dicapai. Kini, Honda menghadirkan lagi perpaduan dari aero lama dan aero baru. Faktor cuaca yang stabil membuat tes berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Sedangkan dari Aprilia, di Misano, pembalap pabrikan Aprilia Marco Bezzecchi yang sebelumnya meraih poin penuh dalam sprint MotoGP, sehari kemudian dia menantang Marc Marquez selama 27 putaran dan tak ada pembalap lain yang lebih sukses di posisi kedua. Performa impresif pembalap berambut keriting itu terus menjadi perbincangan di ajang uji coba di Laut Adriatik. Tim Aprilia mengonfirmasi penggunaan sasis baru, yang hanya akan tersedia untuk Bezzecchi di Misano. Sulit dipercaya, tapi benar. Juara dunia Jorge Martin belum mampu memanfaatkan potensi RSGP secara maksimal. Pembalap bernomor 1 itu masih harus menempuh beberapa kilometer lagi. Sedangkan dari juara dunia MotoGP saat ini, Martin sendiri mengatakan pekerjaan besar dalam beradaptasi dengan Aprilia di tes Misano kini telah selesai dan dia merasa sudah mencapai 80%. Jorge Martin menghabiskan hari Senin di uji coba pasca Grand Prix San Marino dengan fokus pada ergonomi untuk meningkatkan kenyamanan di atas motor pabrikan Aprilia. Hal terpenting menurut saya adalah posisi stang dan sekarang kami sedang mencoba beberapa pemetaan dan elektronik. Beberapa pemetaan dan elektronik yang berbeda agar kami bisa memahami cara untuk tampil lebih kuat. Pada hari Senin, dia juga mencoba swing arm yang lebih panjang. Secara ergonomis, saya sekarang lebih nyaman dengan motornya. Dan saya merasa lebih kuat di atas motor. Selain itu, kami sedikit mengubah panjang lengan ayun. Tapi yang terpenting, basis bagian depan. Posisi motornya terasa lebih baik setiap saat.
dan setiap putaran yang saya lalui terasa lebih nyaman. Ketika ditanya seberapa dekat dia merasa mampu melampaui batas kemampuannya dengan Aprilia, dia menjawab, "Mungkin kemarin dalam balapan saya berada di 60%. Sekarang kami sudah mencapai 75%, 80% dari batas saya. Saya masih belum bisa memacu motor hingga 100%, tapi kami sudah membuat kemajuan pesat." Dan dari KTM menghadirkan pengujian menyeluruh. Di seluruh bagian aero nampak terdapat pembaharuan. Sesi tes sore di Misano sempat berjalan tenang di bawah terik matahari, hingga Pedro Acosta mencuri perhatian. Pembalap muda KTM itu melesat mencatatkan waktu 1:30.374 menit, 6/10 detik lebih cepat dari Marc Marquez dan 4/10 detik lebih cepat dari Alex Marquez. Catatan itu bahkan lebih tajam dibandingkan rekornya sendiri di Q2 pada hari sebelumnya. Sejak saat itu, monitor waktu seperti terkunci. Beberapa nama lainnya seperti Morbidelli, De Gia, Raul Fernandez mencoba menantangnya, tapi tak ada yang sanggup menurunkan dominasinya. Bahkan Pecco Bagnaia yang sedang bangkit pun hanya bisa mendekati tipis. Pada akhirnya, Acosta menutup hari dengan status penguasa Misano. Dia unggul lebih dari 0,3 detik atas Alex Marquez, Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Morbidelli. Hebatnya lagi, dia meninggalkan rekan sesama KTM, Enea Bastianini, dengan jarak hampir 0,7 detik. Sebuah pernyataan tegas dari Acosta, bahwa dirinya tak hanya cepat saat balapan, dia juga bisa mendikte ritme uji coba. Dan itu tentu menjadi sinyal kuat menjelang Tour Asia. Dan dari Ducati, ada yang unik nih sob. Di saat beberapa pabrikan meniru gaya wings depan milik Ducati malah ngeprank mencoba wings baru. Kocak nih. Jika ini berhasil, tentu ini akan membuat para penirunya berasa ketinggalan lagi. Dan juga ada berita positif nih dari Pecco yang biasanya kesulitan di balapan. Setelah akhir pekan yang sulit di Misano, Pecco Bagnaia langsung mengalihkan fokus ke tes hari Senin. Berbeda dengan Marc Marquez yang mencoba swing arm baru dan paket aero, Bagnaia memilih jalur yang lain. Dia tidak membuang waktu pada komponen baru, melainkan menyempurnakan setelan yang sudah ada. Dia mengutak-atik distribusi bobot dan pengaturan motor yang menentukan arah yang lebih jelas. Hasilnya cukup positif. Bagnaia menutup tes di posisi ke-8, hanya terpaut setengah detik dari Pedro Acosta. Lebih membanggakan lagi, catatan terbaiknya lahir dari ban berumur 21 lap. Tentu, sesuatu yang jarang dia dapatkan selama balapan terakhir. Meski masih ada tanda tanya jelang Tour Asia, Bagnaia merasa timnya sudah bergerak ke jalur yang benar. Dia optimis podium bisa diraih lagi jika hasil uji coba di Misano bisa diterapkan di Jepang. Usai kecelakaan di hari Minggu, Bagnaia bahkan sempat bercanda bahwa dirinya senang dengan insiden itu, karena setidaknya dia berusaha keras. Namun, pertemuan malam bersama Ducati lebih banyak membahas hasil tes ketimbang balapan. Bagi Bagnaia, kali ini yang terpenting adalah menemukan kembali rasa percaya diri di atas motor. Dan di Misano, dia sudah merasakannya. So, kesimpulan hari tes kemarin, seri Asia mungkin akan lebih seru sob. Meski Marc Marquez akan dominan, namun bukan berarti tidak ada perlawanan. Karena semua pabrikan akan menemukan setup terbaik sebelum mesin dibekukan untuk musim depan. Jadi, jika melihat peta persaingan saat ini, musim depan tidak ada lagi Ducati Cup. Tapi, last fight MotoGP finale sebelum perubahan regulasi. Nah, siapa nih jagoan teman-teman semua di seri-seri akhir untuk jadi performer terbaik di lintasan? Coba komen.